Pemirsa, kami akan ajak Anda juga berbincang dengan salah satu warga Mamuju yang juga terdampak akibat gempa di mana rumah mengalami kerusakan berat. Ada Bapak Fatudin Arsyad Daud sudah bergabung bersama kami di Breaking News TV One. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Fatudin. Waalaikumsalam, Mbak. Ya, Pak Fatudin, Selamat siang. pertama-tama kami dari TV One mengucapkan turut berduka dan juga turut prihatin atas adanya peristiwa gempa yang terjadi di sana. Saat ini Pak Fatudin, bisa digambarkan pada saat gempa terjadi apa kemudian Pak dampak yang dirasakan oleh Pak Fatudin di sana? Iya, kemarin gempanya kan memang terjadi 2 kali. Mulai siang jam 2 yang kita sudah diingatkan untuk katanya siap-siap untuk gempa susulan. Ternyata gempa susulannya itu terjadi tadi malam sekitar jam 2. Kita sementara terlelap tidur, Mbak. Tadi malam waktu terjadi gempa. Alhamdulillah kami sempat meloloskan diri dari gempa ini, Mbak. Gempa yang dialami artinya 2 kali, Pak. Bagaimana bisa digambarkan saat itu situasinya memang cukup kuat goncangan yang dirasakan atau seperti apa? Iya, gempa kedua ini cukup berat, Mbak. Cukup kuat getarannya sampai semua perabotan di rumah itu terbalik semua. Gedung-gedung itu tembok-tembok yang di rumah pada retak, Mbak. Jadi makanya kami tidak sempat lagi untuk kembali, takutnya nanti gedungnya roboh bangunannya, Mbak. Makanya kami untuk sementara ini kita mengungsi di gedung di Bang Panin, yang di sini untuk sementara. Lokasi tempat saat ini Pak Fatudin mengungsi ini memang posko pengungsian yang didirikan atau hanya tempat darurat Pak untuk mengungsi? Iya, sebenarnya ini bukan tempat pengungsian, Mbak. Kebetulan istri saya kerja di Bang Panin, jadi untuk sementara kami mengungsinya di sini karena jaringan listrik kan sampai saat ini masih padam. Jadi kita menggunakan genset yang ada untuk mencas kita punya HP. Makanya teman-teman yang ada yang selamat itu pada ngumpul di sini, Mbak, karena cuma di sini yang bisa mencas HP. Seperti itu, Mbak. Ada berapa orang Pak Fatudin dalam satu keluarga di dalam rumah pada saat itu? Kami ada berempat, Mbak. Kami ada berempat waktu kejadian tadi malam. Jadi kami alhamdulillah sempat meloloskan diri pada saat gempa tadi malam. Untuk kebutuhan saat ini Pak di lokasi tempat Pak Fatudin mengungsi, bagaimana kondisinya Pak Fatudin? Kalau untuk berteduh sih lumayan, bisa Mbak, cuman kita memang kondisinya di sini bahan makanan yang ini karena semua toko-toko kan pada tutup. Ya kita nggak ada yang menyiapkan ini, belum ada dapur untuk darurat untuk para pengungsi yang disiapkan. Jadi untuk sementara kami hanya menggunakan persediaan yang masih ada. Oke, ada berapa banyak Pak Fatudin yang berada bersama dengan Bapak di lokasi tersebut saat ini? Kalau yang sekarang ini di gedung sini kita sekitaran ada 15 orang, Mbak. Pak Fatudin, apakah melihat juga di sekitar lokasi Pak Fatudin saat ini warga yang juga berkumpul kelompok demi kelompok di lokasi untuk mengungsi? Pak Fatudin, bisa digambarkan kepada kami? Iya, tadi saya sempat keliling di Kota Mamuju, rata-rata semua penduduk itu pada di depan rumahnya masing-masing, Mbak. Mereka tidak ada yang berani tinggal dalam rumah, mereka membuat posko masing-masing di depan rumah. Bagaimana juga kerusakan yang terlihat di sekitar lokasi tempat Pak Fatudin tinggal dan juga mungkin di sekitar lokasi saat ini mengungsi, Pak Fatudin? Kalau yang di dekat rumah saya itu kerusakannya cukup parah, Mbak. Kalau yang di dekat rumah, karena jarak rumah saya dengan tempat saya sekarang ini berada itu ada sekitar 3 kilo dari tempat saya, Mbak. Kalau di tempat saya itu rata-rata kerusakannya lumayan parah semua. Pak Fatudin tadi sempat berkeliling di wilayah Mamuju. Kami ingin tahu juga Pak kondisi di sana, kerusakannya seperti apa? Apakah juga Pak Fatudin melihat adanya proses evakuasi ataupun juga warga yang kemudian mengalami luka terdampak akibat gempa yang cukup kuat di sana? Iya,
Tadi saya sempat keliling, yang saya sempat amati itu yang ada sekarang evakuasi itu di Rumah Sakit Mitra Manakara, Mbak. Jadi di sana itu sekarang lagi evakuasi karena rumah sakitnya rata dengan tanah. Jadi saya sempat tadi lihat itu alat berat yang lagi bekerja, Mbak, untuk ini mungkin mencari korban yang lagi di reruntuhan itu. Lokasi mana Pak? Di titik mana yang menurut pantauan Pak Fatudin ini mengalami dampak paling berat dari gempa yang terjadi? Tadi saya sempat keliling, yang paling berat itu di Rumah Sakit Mitra Manakara karena memang gedungnya hampir rata dengan tanah semuanya. Juga saya sempat ke kantor gubernur Sulawesi Barat yang bagian depannya itu hancur lulu lantak. Kemudian ada Hotel Maleo Town Square, beberapa gedung-gedung minimarket yang rata dengan tanah. Yang malah tadi juga saya sempat lihat gedung Bank Bukopin yang rata dengan tanah, Mbak. Pak Fatudin, apakah sudah ada informasi ataupun juga sosialisasi dari petugas di sana mengenai adanya kemudian potensi terjadinya gempa susulan yang perlu juga diwaspadai oleh warga? Iya, untuk sementara ini kami siap-siap untuk ke dataran tinggi, Mbak, karena tadi ada informasi yang katanya akan ada gempa susulan. Jadi kami di pengungsian sini itu mau siap-siap lagi ke dataran tinggi, Mbak, karena takutnya berpotensi tsunami. Sosialisasi seperti apa Pak yang disampaikan oleh tim? Apakah juga diarahkan untuk menuju ke tempat-tempat yang lebih aman dan di mana seperti itu Pak Fatudin? Tadi sempat beredar, Mbak, di grup WA. Tadi juga ada dari teman yang mengingatkan untuk segera mengungsi karena masyarakat sudah pada ke tempat dataran tinggi, Mbak, untuk saat ini. Jadi kami juga siap-siap untuk ini berangkat. Berapa jauh Pak Fatudin dari lokasi saat ini tempat Pak Fatudin berada untuk berpindah ke lokasi yang dinilai lebih aman tersebut? Mungkin sekitar 5 kiloan, Mbak. 5 kilometer. Adakah Pak Fatudin juga melihat tim Basarnas, mungkin juga BPBD dan juga Pemkap terkait yang membantu mengarahkan warga? Kami melihat tim mereka pada lalu lalang, Mbak, pada ini untuk memberikan informasi kepada masyarakat. Dari TNI kami sempat tadi melihat mereka lagi mengevakuasi gedung-gedung yang mengalami kerusakan. Baik, terima kasih Pak Fatudin Arsyad Daud sudah mau berbagi informasi bersama kami di Breaking News TV One. Tetap berhati-hati Pak di sana, tentunya kita berharap semoga warga juga bisa segera dalam kondisi aman dan kebutuhan di sana juga bisa tercukupi. Terima kasih Pak Fatudin, selamat siang. Terima kasih, selamat siang. Ya pemirsa, kami masih akan kembali hadir untuk Anda usai jeda. Masih bersama kami di Breaking News TV One pemirsa, gempa magnitudo 6,2 yang mengguncang Majene Jumat dini hari menyebabkan sejumlah bangunan di Mamuju, Sulawesi Barat mengalami runtuh. Siapa itu di sebelah tak? Catering. Masih bernapas sih? Masih ada suaranya, tapi susah nih. Oh iya, sabar. Masih mungkin minum dek? Ini sementara di bawah. Enggak, Mi, sebentar. Video amatir tadi pemirsa merekam saat warga menemukan seorang anak perempuan yang tertimbun reruntuhan bangunan. Dan tak hanya sendiri, anak tersebut tadi menyebut ada anak lain di sebelahnya yang juga tertimbun dengan kondisi yang lebih parah. Dan sementara pagi tadi petugas masih berupaya mengevakuasi korban yang terjebak bangunan Rumah Sakit Mitra Manakara yang mengalami roboh. Diduga 6 korban masih terjebak di bawah reruntuhan bangunan. Petugas mengalami kesulitan dalam upaya evakuasi korban karena belum adanya alat berat. Selain rumah sakit, diduga ada 2 korban yang tertimbun di bangunan kantor gubernur yang juga mengalami roboh. Akibat gempa dengan kekuatan 6,2 tersebut, pemirsa belum diketahui jumlah korban jiwa, namun ada sejumlah korban yang terjebak di bangunan roboh di Rumah Sakit Mitra Manakara dan kantor Gubernur Sulawesi Barat. Gambar yang Anda saksikan saat ini pemirsa adalah visual dari drone yang
bisa kami peroleh, ini merupakan kondisi di Rumah Sakit Mitra Manakara yang mengalami rusak berat dan juga kantor Gubernur Sulawesi Barat, pemirsa. Adapun juga Hotel Maleo di Mamuju, Sulawesi Barat yang mengalami kerusakan sebagai dampak dari gempa yang mengguncang wilayah Mamuju dengan kekuatan atau magnitudo 6,2 sekitar pukul 1:28 waktu Indonesia Barat dengan titik gempa di 6 km timur laut Majene, Sulawesi Barat dengan kedalaman 10 km. Terlihat pemirsa kerusakan berat terjadi di Rumah Sakit Mitra Manakara Mamuju, Sulawesi Barat dan juga kantor Gubernur Sulawesi Barat. Hingga saat ini pun tim di sana baik dari tim gabungan Basarnas, BPBD, pemerintah Kabupaten Mamuju juga masih terus berupaya untuk bisa mengerahkan alat-alat berat yang dapat membantu proses evakuasi dari korban yang dimungkinkan masih ada yang tertimbun reruntuhan bangunan di wilayah Mamuju, Sulawesi Barat. Puluhan pasien rawat inap di Rumah Sakit Mitra Manakara ini juga terpaksa dirawat di tenda darurat yang dibangun di sana, dan kami akan mengajak Anda pemirsa untuk memperbarui informasi dari Mamuju bersama rekan kami Gusni Kardi di sana. Gusni, informasi terbaru dari sana mengenai penanganan dari gempa yang terjadi dan juga upaya evakuasi seperti apa? Untuk saat ini tim evakuasi di Mitra Manakara, Rumah Sakit Mitra Manakara Mamuju yang roboh akibat gempa 6,2 skala Richter masih terus diupayakan, dan bahkan 2 korban gempa kini sudah berhasil dievakuasi, namun keduanya kini dievakuasi dalam kondisi sudah tidak bernyawa lagi. Untuk saat ini tim terus berupaya melakukan evakuasi terhadap korban gempa yang ada di Rumah Sakit Mitra Manakara tersebut. Demikian. Untuk korban luka sendiri, adakah juga di sana akibat gempa, Gusni? Akibat gempa, korban luka sendiri cukup banyak, namun untuk sementara belum ada data resmi dari pihak BPBD yang mengeluarkannya. Tapi rumah sakit kebanjiran pasien-pasien yang luka akibat gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo tersebut. Demikian. Kalau saya lihat saat ini Anda berada seperti di lokasi tenda darurat seperti itu, kondisinya seperti apa di sana, Gusni? Apa tenda ini? Merupakan lokasi darurat yang dipersiapkan pihak rumah sakit untuk menangani korban atau seperti apa? Tenda darurat yang disiapkan pihak rumah sakit itu merupakan untuk rawat inap pasien yang ada di Rumah Sakit Mitra Manakara tersebut. Di mana pada saat terjadi gempa, pasien takut kembali ke dalam gedung rumah sakit. Akibatnya petugas rumah sakit terpaksa membangun tenda darurat. Demikian. Ada berapa banyak kemudian korban yang kalau bisa Anda pantau di sana saat ini berada di tenda darurat dengan kondisi yang ada? Saat ini korban yang ada di tenda darurat, pasien rumah sakit itu ada sekitar 20 orang. Mereka ada yang menginap di musola, ada yang menginap di dalam tenda darurat. Demikian. Gusni, di lokasi Rumah Sakit Mitra Manakara sendiri yang mengalami kerusakan berat, ini ruangan yang sebelumnya digunakan untuk apa? Itu merupakan ruangan yang dijadikan rawat inap bagi pasien yang ada yang dirawat di Rumah Sakit Mitra Manakara tersebut. Namun karena goncangan gempa dengan kekuatan 6,2 magnitudo, akhirnya bangunan yang berjumlah 7 tingkat tersebut roboh rata dengan tanah. Demikian. Pada saat kejadian gempa terjadi, informasi yang Anda dapatkan, ada berapa banyak kemungkinan orang yang ada di dalam ruangan tersebut yang mengalami kerusakan parah?
Informasi yang ada sekitar 6 orang warga, pasien dan pihak rumah sakit yang berada di dalam ruangan yang roboh tersebut. Namun sebagian besar dari pasien yang ada di rumah sakit Mitra Manakara tersebut sudah dievakuasi pada saat terjadi gempa pertama, demikian. Masih adakah juga bagian rumah sakit yang Anda lihat masih bisa bertahan di tengah kondisi saat ini? Untuk sementara masih ada bagian manajemen rumah sakit yang masih berdiri, namun semua fasilitas medisnya sudah rusak diterjang bangunan yang roboh, demikian. Dengan kondisi yang terbatas saat ini, bagaimana tim medis di sana kemudian memberikan penanganan ataupun juga perawatan kepada pasien, Gusni? Ya, untuk sementara ini tim medis hanya berupaya dengan alat seadanya untuk memberikan pelayanan medis kepada pasien rumah sakit yang masih dirawat di dalam tenda maupun di dalam musola masjid, demikian. Lalu upaya evakuasi yang dilakukan oleh tim, Anda pantau seperti apa? Hingga saat ini petugas evakuasi gabungan masih terus berupaya mengevakuasi ada sekitar 4 orang korban yang masih tertimbun bangunan roboh tersebut, demikian. Kendala apa yang dijumpai oleh tim di sana dalam melakukan proses atau upaya evakuasi pada korban, Gusni? Kendala yang dialami oleh petugas karena minimnya alat berat maupun alat yang mampu mendukung untuk mengevakuasi korban yang tertimbun dengan bangunan yang roboh tersebut, demikian. Lalu bagaimana upaya evakuasi yang dilakukan dengan kurangnya alat berat untuk bisa mempercepat proses ini? Untuk membantu alat berat mengevakuasi korban yang ada, masyarakat bersama tim gabungan terpaksa melakukan evakuasi dengan cara manual, demikian. Untuk korban-korban yang terdampak akibat gempa ini tadi Anda sampaikan juga ada yang datang ke Rumah Sakit Mitra Manakara. Bagaimana penanganannya? Untuk sementara ini penanganannya masih dilakukan secara dengan kondisi peralatan seadanya karena memang bangunan rumah sakit sudah rata dengan tanah. Mereka terpaksa dirawat di tenda dan dia ada di ruangan musola yang ada di Rumah Sakit Mitra Manakara tersebut. Demikian. Baik, artinya saat ini Gusni apa saja kira-kira yang dibutuhkan darurat untuk membantu pihak-pihak di sana dalam melakukan proses penanganan dampak akibat gempa yang terjadi? Untuk saat ini yang dibutuhkan masyarakat yang terdampak gempa sendiri ada kebutuhan makanan siap saji, air bersih maupun pakaian. Karena saat ini masyarakat kesulitan untuk mendapatkan makanan siap saji maupun air bersih, demikian. Kalau untuk kondisi listrik sendiri seperti apa, Gusti, di sana apakah sudah bisa aktif kembali atau masih padam? Untuk sementara akses listrik masih ada yang sudah menyala dan namun masih ada juga yang sudah padam. Tapi untuk jaringan internet juga masih terkendala, demikian. Baik, terima kasih Gusni Kardi informasinya sementara dari Rumah Sakit Mitra Manakara Mamuju di mana tenda darurat saat ini sudah dipasang di sana untuk membantu proses perawatan ataupun juga penanganan dari pasien yang juga ikut terdampak akibat ruangan perawatan di Rumah Sakit Mitra Manakara Mamuju, Sulawesi Barat juga mengalami kerusakan parah dan tim di sana masih terus melakukan upaya evakuasi untuk menyelamatkan mengevakuasi korban-korban yang ikut tertimbun reruntuhan bangunan dari Rumah Sakit Mitra Manakara. Pemirsa, informasi seputar gempa yang terjadi di Mamuju dan juga Majene, Sulawesi Barat masih akan kami hadirkan untuk Anda di Breaking News TV One.